Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Sebelumnya terima kasih atas kehadiran kawan-kawan semua. Ini sudah pukul 13.47 ya, WIBS. Biasa WIBS ini waktu Indonesia bobok siang ini. Tapi kawan-kawan semua masih tetap semangat ya, jangan tidur. Oke. Coba kawan-kawan apa kabar semua? Bisa dibalas melalui kolom chat coba untuk lihat apakah tidur atau tidak nih. Silakan diketik di kolom chat apa kabar. Kabarnya gimana? Ya, silakan diketik di kolom chat. Nah, oke. Nah, gitu ya. Karena kalau nggak balas berarti tidur. Cuman HP-nya aja yang oke. Baik, ya. Semua sehat berarti ya. Jawabannya baik semua. Oke, izin Bapak coba share screen dulu. Jadi sebelum kita mulai, kawan-kawan boleh silakan berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing agar apa yang kita dapatkan hari ini dapat membawa hasil yang baik dan skripsinya segera dapat selesai. Oke, sudah kelihatan share screen-nya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Yes. Jadi dalam mengolah data SPSS, kawan pastikan dulu sudah menginstal SPSS di laptopnya masing-masing. Nah, pastikan di sini ya sudah ada terinstall aplikasi IBM SPSS Statistics 20 ya, 20. IBM seperti ini ikonnya, akan bisa kelihatan ya sini ya. Ya, seperti ini IBM SPSS Statistics 10. Kalau sudah silakan dibuka IBM, diklik 2 kali ya, silakan dibuka aplikasinya, nanti muncul seperti ini. Kalau ada apa yang tampil kotak nanti di cancel saja. Ya, nanti tampilannya seperti ini. Ya, sudah semua sudah dibuka SPSS-nya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik, sambil menunggu kawan-kawan yang buka aplikasi SPSS-nya, Bapak mau menampilkan ini Google Form yang kita bagikan kemarin. Ini ada sekitar 27 respon. Ya. Ya, progres skripsi saat ini kawan-kawan mayoritas itu masih di dalam tahap penyebaran kuesioner ya, masih pengumpulan data. Sekitar 85% itu masih di penyebaran kuesioner. Mudah-mudahan minggu sudah selesai ya. Maka ada yang beberapa juga di tahap tabulasi data, ini sudah aman, dia sudah bisa mengolah datanya ini. Kemudian bahkan ada yang sudah menguji validitas dan validtas ya. Ya, jadi yang belum masih menyebar kuesioner segera disebar kuesionernya agar nanti bisa kita gunakan pada BIMTEK selanjutnya, BIMTEK lanjutan selama 1 pekan ke depan. Nah, kendala yang kawan-kawan hadapi ini yang Bapak lihat dari itu ya distribusi jawaban kawan-kawan ini, memang rata-rata karena masih dalam penyebaran kuesioner ya, data otomatis belum lengkap ya, dan beberapanya juga menyebutkan ada yang kurang memahami SPSS ya. Disinilah kita belajar SPSS-nya. Kemudian masih ada yang mengoperasikan datanya yang kurang mengerti. Ada juga yang tabulasi datanya, yang mengtabulasi datanya nggak paham. Nanti kita pelajari di sini. Oke, di hari ini kita gunakan terlebih dahulu data yang sudah di-share di grup ya, data Excel yang kita share di grup. Data tabulasi data seperti ini ya, tabulasi data. Ya, silakan dibuka Excel-nya. Kemudian di apa sudah download semua ya di grup. Filenya sudah download semua. Pastikan nih, ini Excel, tampilan Excel-nya.
Ya, sudah sama, kawan-kawan, sudah sama tampilannya. Sudah, Pak. Ya. Nah, mentabulasi data kan bikin boleh seperti ini ya, agar lebih lengkapnya. Variabelnya biasanya di atas, kemudian X1 ini ya, X2 ini bikinnya horizontal ya. X2-nya disiplin sini, yang Y-nya kinerja di sini. Kemudian kan satu variabel itu ada beberapa indikator ya. Indikatornya apa ya, bikinkan. Ini motivasi ini indikatornya ada 4 di sini, ada dorongan, ada semangat kerja, inisiatif, dan rasa tanggung jawab. Nah, dan masing-masing indikator ini akan bikin pernyataan atau pertanyaan yang dibikin dalam kuesioner itu kan ada berapa ya? Ini contohnya ada 5. Satu indikator bikinnya ada 5 pernyataan. Kan di codingnya X11, X12 sampai misalnya X120. Untuk yang X2 bikinnya X21 sampai X215. Karena ada 15 item pernyataan. Kemudian yang Y-nya dia bikin dari Y1 sampai Y20. Jadi ada 20 pernyataan yang ada dalam kuesioner. Nah, cara mentabulasi datanya horizontal. Jadi satu sampel berarti kawan-kawan ngisi. Kalau jawaban 4, jawabannya setuju kan, satu itu tidak, sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, kemudian 3 cukup setuju, 4 setuju, dan 5 sangat setuju. Maka kita langsung bikinnya di sini apa jawaban dari respon kita yang pertama. Responden kedua juga seperti ini. Isinya horizontal. Paham kira-kira? Paham nggak? Ya. Paham, Pak. Kalau ada yang kurang paham langsung saja ditanyakan ya, sambil ini berjalan. Silakan instruksi boleh ya, agar tidak ada yang terlewat. Nah, Iya, saya izin bertanya Pak. ya, X1 silakan. sampai X2 sampai 19 itu apanya tuh Pak? Ini X11 sampai X120 gitu ya. Oke, ini adalah item pernyataan pada kuesioner kita itu ya. Jadi untuk X1 itu ada 20 item pernyataan. Ya. Jadi untuk indikator, satu indikator dia bikin 5, kita bikin ini 5 pernyataan ya. 5 pernyataan dalam kuesioner. Jadi untuk indikator dorongan berarti ada 5 pernyataan X11, X12, X13, X14, dan X15. Begitu juga seterusnya. Maka X11 ini coding saja. Kan coding agar nanti gampang pengolahan datanya karena sudah dikoding. Itu ya, Mbak Dar Suryani. Indikator Pak ya? Ya, sudah ya. Per indikator ya Pak? Ya, per indikator, karena satu indikator itu ada di 5 pernyataan di sini ya. Kalau kamu kan bikin 3 pernyataan, di kuesionernya berarti 3, berarti X11, X12, Ya. X13 untuk satu indikator. Selanjutnya juga seperti itu. Oke. Sudah, ada lagi yang mau bertanya? Nanti langsung saja ya. Nah, di data kita ini ada 55 ya di sini. 55, berarti jumlah sampelnya ada 55. Ya, jumlah sampelnya ada 55. Ini sudah tertabulasi datanya. Nah, data yang di Excel ini yang kita pindahkan ke dalam SPSS-nya. Data Excel ini yang kita pindahkan dalam SPSS. Caranya bagaimana? Caranya kita copy cukup yang jawaban responden ya. Ini codingnya tidak perlu, atasnya nggak perlu, sampingnya nggak perlu, yang jawaban respondennya. Ini kita copy semua. Kita copy dari ujung sampai ke ujung. Nah, sampai seluruhnya. Kecuali yang coding nggak perlu kita. Ini saja ya. Nah, dari sini saja sampai ke ujung.
Ini sudah, boleh klik insert dan copy atau Ctrl C juga. Oke, kawan-kawan sudah sama ini tampilan kita. Sudah, Pak. Oke, sudah. Kemudian kita beralih ke aplikasi SPSS yang sudah terbuka tadi. Oke, kemudian pastikan kita ini ya, tampilan SPSS ini ada dua tampilannya, variable view dan data view. Untuk kita memindahkan datanya, kita klik data view. Ya, data view. Pastikan terklik data view ya, data view. Oke, sudah. Sudah, Pak. Oke, kalau sudah, kita klik paling ujung di kolom 1. Kemudian kita tempel yang tadi kita paste ya. Boleh dengan cara edit paste atau Ctrl V juga. Edit paste, edit dan paste. Nah, seperti ini. Maka data yang di Excel tadi pindah ke SPSS. Oke, sudah sama? Sudah, Pak. Oke, kalau sudah, kita klik tampilan variable view. Kita klik view, variable view ya. Di bawah ini kita klik. Nah, sudah terisi seperti ini. Sama nggak tampilannya? Sudah, Pak. Ya, Sama, Pak. sama ya. Kemudian coding yang ada di Excel tadi, ini ya, kita bikin di SPSS-nya. Dan mulai dari X11 sampai X120 dulu ya, ke bawah. Ini kan horizontal, maka yang di SPSS ini vertikal. Nah, mulai ketik ya, ketik saja X11 ke bawah, X12, X13, X14 sampai X15. Jangan lupa X110 ya, bukan X20. X110, X111, X114, X115. Oke, sudah? X115. Nah, di variabel motivasi ada 20 ya, 20, berarti tambah lagi sampai X120. X116. Silakan diketik. Nah, sampai 20. X120. Oke, kalau sudah X120, selanjutnya kita lanjutkan di variabel X2 di sistem itu ada X21 sampai X215. Maka kita juga bikin X21 sampai X215. X21, X22, 23, 24, X26, X210, X210 ya, bukan X30, X210, X211, X212, X213, X214, X215. Karena di variabel X2 ada 15 item pernyataan. X21 sampai X215. Oke, kita lanjutkan kembali. Untuk variabel Y ada Y1 sampai Y20, maka kita coding juga sama Y1 sampai Y20. Y1, Y2,
Y3, Y4, Y7, Y8, 9, Y13, Y14, Y20. Oke. Nah, oke, sudah selesai. Kan codingnya sudah selesai. Terus, terus. Belum Sudah, Pak. Pak. Ya. Oke, Belum. silakan Coba ya, ke atas lagi, Pak. ke atas ya. Ini samakan dengan yang di Excel-nya ya. Kalau di Excel-nya ada variabel X1-nya ada 20 item ya, pernyataan, maka di coding X1 sampai X1 20. Kemudian untuk X2-nya ada 15 pernyataan, maka di coding X21 sampai X2 15. Kemudian variabel Y-nya ada 20 item pernyataan, maka di coding dari Y1 sampai Y20. Dan pastikan terakhir ini berarti nggak ada lagi data yang belum kita coding. Di paling bawah berarti udah kosong, nggak ada lagi kosongnya. Berarti seluruh data sudah kita coding. Pastikan tidak ada lagi yang tidak kita coding. Ada yang sudah selesai? Sudah, Pak. Sudah. Ya, sudah, Pak. Sudah. Yongki sudah. Belum lagi, Pak. Nah, ya. Kalau ketinggalan sini ya nanti ketinggalan lagi. Pastikan sudah tercoding semuanya. Ada yang mengalami kendala? Silakan ditanyakan langsung. Kita pakai yang data yang disediakan kemarin ya, yang disediakan panitia. Kalau pakai datanya yang nggak sama nanti hasilnya. Untuk data masing-masing nanti kita akan akan kita lanjutkan di Bentek lanjutan tanggal 6 sampai tanggal 14 ya. Satu pekan. Oke, sudah selesai semua? Mas Rudi, Mas Dimas sudah? Sudah, Pak. Ayo, Yongki. Ini data-data tabulasinya yang mana, Mak? Yang mana yang di apa ya, Pak? Yang di share Yang di grup itu. Iya, Pak, ada, Pak. Nah, Terus isinya di apa gimana? Gimana caranya, Pak? Di SPSS. oke. Ini ya, yang data di Excel tadi, seperti ini. Yang kita copy hanya jawaban dari responden ya, yang 4, 5, 3, 2, 1 itu ya. Nah, ini kita copy seluruhnya. Kecuali yang ini ya, yang kata-kata ini nggak perlu. Yang kita copy hanya jawabannya. Kalau kuesionernya ku karang selesai nih.
Oke, gini ya. Cirinya. Awak tipsnya gini. Nggak, buat aja 10 kuesioner. 20 serak kan. Nih, ini kopi. Oke, sudah? Sudah di copy, Yangki? Udah, Pak. Nah, oke, pindahkan ke Excel ya, ke SPSS. Klik di paling bawah ini, pastikan data view ya. Yang paling bawah ini pastikan data view. Oke, nih, pastikan data view ini. Paling bawah, paling pojok kiri bawah data view. Nah, ini yang awalnya kan kosong ya. Nah, jadi klik dipindahkan ke sini, paling pojok di tes. Bisa? Yang tadi terus dipaste jadi gini dia. Siapa? Oke. Setelah ini baru di coding di sini. Coding. Ya nggak di tampilan variable view. Nah, pastikan ini tampilannya data view dan atau variable view ya. Tadi kan tampilan ini ya. Nah, ini data view. Kita klik paling bawah bawah kiri bawah ini variable view. Nah, variable view. Lalu Udah, kita Pak. klik codingnya di sini X11 sesuaikan ya dengan banyaknya data di Coba kamera belakang Pak, saya Ini jadinya, Pak. mana? Coba dekat. Apa nih? Oh, ini sudah di data view tadi. Ini. Udah, Pak. Oh, belum. Nah, ini pindahkannya tesnya di sini, jangan di sini. Ya. Oke, Pak. Ya, tesnya jangan di apa, hapus lagi dia. Tesnya di data view, bukan di variable view. Data yang di Excel tadi, di tesnya, pastikan di kiri bawah ini ada tombol data view ya, data view. Nah, tetap tesnya di data view untuk memindahkan data. Ya, variable view ini kita untuk bikin coding indikatornya atau pernyataannya atau variabelnya. Ya, yang lain sudah selesai? Sudah, Pak. Sudah, Nah, Pak. Sampai Y20, Pak. Sudah, Pak. nah, sampai Y20 ya. Oke, kita lihat tahapnya yang ada di template. Kamu bisa buka template Word ya, Word yang Bapak bagikan di grup kita. Ini tahapan pengolahan data itu mulai dari uji validitas ya, dan reliabilitas, kemudian uji asumsi klasik, ya, kemudian baru analisis regresi linear berganda. Tahapnya ini, tahapan. Oke. Berarti tahap pertama kita lakukan dulu uji validitas dan reliabilitas. Oke, caranya bagaimana? Caranya kita buka nih aplikasi SPS-nya sudah kita coding tadi semua sampai Y20 dari X11 sampai Y20. Berarti kita lakukan uji validitas. Klik analyze ya. Analyze ya. Kemudian scale, kemudian reliability analysis. Ini ya, coba lihat. Analyze. Di atas itu analyze. Dulu yang analyze, kemudian scale, kemudian reliability analysis. Sudah? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Udah, Pak.
Oke, silakan diklik akan muncul kotak seperti ini, kotak reliability analysis. Gitu ya. Maka ini kita uji validitas dan reliabilitas per variabel ya. Berarti kalau X1 tadi ada X11 sampai X120 itemnya ya. Ini sampai X120. Ini kita lakukan per variabel ya, berarti X11 sampai X120 kita blok ya. Boleh diklik tahan shift-nya, kita arahkan panahnya ke bawah. X11 sampai X120 karena variabel X1-nya ada 20 item pernyataan. Oke, kemudian kita pindahkan ke kotak item ini. Kita pindahkan ke kolom item ini, caranya kita klik tanda panah ini. Nah, gitu ya. Sudah pindah X11 sampai X20 ke sini. Sudah pindah ke sini X11 sampai X120. Ya, pastikan X11 sampai X120 pindah. Oke, sudah? Sudah, Pak. Kemudian klik tombol statistik di sebelah kanan ini ya. Statistik, ada statistiknya. Ya. Diklik tombol statistik. Oke, sudah. Nah, ini ya. Statistik, ini kotaknya. Kita centang scale if item delay. Kita centang scale if item delay. Ya. Sudah semua? Sudah diklik continue dan oke. Continue dan oke. Maka akan keluar pengujian validitas dan reliabilitas untuk variabel X1. Nah, ini tampilannya sama nggak seperti ini? Ada scale all variable, kemudian ada reliability statistik, kemudian item total statistik. Ya, sudah keluar hasilnya? Sudah keluar hasilnya? Sudah, Pak. Pak, boleh diulang sedikit, Pak? Oke, kita ulang lagi. Oke, klik analyze, kemudian scale, dan reliability analysis. Oke, kita klik. Kemudian ini yang tadi seperti ini, kita pindahkan. Ini lakukan per variabel ya, karena X1 ada 20 item pernyataan, X11 sampai X20, maka kita pindahkan sampai X120. Kita pindahkan ke kotak item sini. Caranya diklik anak panah. Maka pindah seluruh variabel item di variabel X1 ini dari X11 sampai X120. Pindah ke kotak item. Setelah itu kita klik statistik. Klik statistik ya, sebelah kanan dari kotak itu. Kita kasih centang scale if item delay. Ya, scale if item delay. Oke, sudah? Kalau sudah, diklik continue dan klik OK. Nah, seperti ini. Sudah keluar. Sudah keluar hasilnya? Sudah, Pak. Oke, kalau sudah, hasilnya ini ya yang kita bacanya, ini N-nya 55, berarti ada 55 sampel yang kita olah. Kemudian ada kotak reliability statistik, ini menunjukkan uji reliabilitas. Gimana caranya? Ya, kita pindahkan coba hasilnya ke sini ya. Nah,
Ini reliabilitas ya, reliabilitas untuk X1. Satu caranya kita pindahkan ya, ini outputnya boleh kita pindah dengan cara klik kanan, kemudian kopinya kopi spesial ya, kopi spesial ya. Kita pilih centangnya yang image saja, yang gambar saja, biar tidak bisa berubah-ubah. Nah. Oke, kita copy, kemudian kita pindahkan ke kotak Word ya, tempat skripsi kita misalnya ya. Ini tinggal di paste saja. Nah, ini untuk variabel X1 kita boleh isi di sini uji reliabilitas X1-nya senilai 0,962. Yang ini ya, Romba Alpha ini. Romba Alpha ini adalah pengujian reliabilitas 0,962. Ya, uji reliabilitas. Nah, kriterianya adalah jika Romba Alpha itu nilainya di atas 0,6, maka instrumen kuesioner pada variabel kita itu sudah reliable. Nah, ini berapa nilainya? Romba alfanya 0,962, berarti lebih dari 0,6, maka untuk reliabilitas variabel X1 sudah reliable. Ya, sudah bisa pindahkannya, ngopinya sudah? Udah Pak. Nah, Udah, oke, Pak. ini untuk reliable. Kemudian kita lihat lagi hasil dari SPSS tadi, outputnya ya. Coba kita lihat. Nah, untuk validitas ini kita lihatnya di tabel item total statistik di kolom correct item total correlation. Di kolom yang keberapa ini? 1, 2, 3, 4. Nah, ini yang penting ini ya. Ini. Nah, ini. Oke, yang lainnya boleh diabaikan. Ya, ini dengan yang ini ya. Yang perlu bisa. X11 sampai X120 yang kita analisis. Uji validitasnya. Untuk mengetahui validitas, lihatnya di kolom correct item total correlation. Nah, kita gimana menentukan valid atau tidaknya? Kita gunakan tabel R. Tabel R ini sudah Bapak bagi di grup ya. Maka kawan-kawan boleh buka tabel R-nya, tabel R. Tabel yang file 5B tabel R. Ini boleh dibuka yang PDF. Nah, seperti ini. Sudah dibuka tabel R-nya. Udah, Pak. Ya. Nah, cara mencari berapa nilai R tabelnya, kawan-kawan lihat di tabel R ini. Nah, yang pertama sekali yang perlu kita tentukan adalah DF-nya. DF-nya sama dengan N dikurang 2. N-nya bagi kita tadi N-nya adalah 55 ya. N-nya 55, maka DF-nya 55 dikurang 2 sama dengan 53. Maka kita cari di baris ke 53. Jadi baris ke 53. 53 ya. Nah, ini baris ke 53. Oke, kemudian pilih yang tingkat signifikannya 0,05. Maka nilai R tabelnya adalah 0,2656. 0,2656. Ini kita ketik saja di Word kan 0,5 ya. 5 berarti 53, maka R-nya tabelnya adalah 0,25 2656.
Nah, nilai R tabel ini yang kita bandingkan dengan nilai di outputnya di correct item total correlation. Nah, nilai correct item total correlation ini berarti harus di atas 0,2656. Nah, kalau di bawah 0,2656 maka item pernyataan pada kuesioner kita itu tidak valid. Nih. Oke, silakan dicek apakah ada nilainya yang di bawah 0,2656. Nah, dari atas nih 0,760, 0,787. Nggak ada, Pak. Nggak ada, Ada. Pak. Oke, berarti item pernyataan pada variabel X1 itu valid ya. Karena di atas dari nilai R tabel sebesar 0,2656. Oke, gitu ya. Bahkan juga bisa ini di copy dipindahkan ke apa tadi ke Word-nya, boleh dipindahkan. Ya. Nah, boleh dipindahkan, caranya seperti itu ya. Nah, oke, sudah semua. Berarti seluruh item di variabel X1 semuanya valid ya. Iya, Pak. Oke, kita lanjutkan untuk variabel X2 dan Y ya. Silakan kawan-kawan lanjutkan untuk variabel X2 dan Y. Ini boleh seperti tadi ya, analyze, scale, kemudian reliability analysis. Nah, ini silakan di reset kembali, reset. Kemudian kita ambil yang X2-nya ya. X2-nya berarti X21 sampai X2 15. Kok punya Yongki beda tampilan, Pak? Beda tampilan. Iya, Pak. Iya Pak, menu sama Mas Pak, menu toolbar itu enggak ada. Ini bentuk dia, Pak. Menu toolbar tak ada. Kalau menu toolbar tak ada berarti apanya berarti apa? Instalasinya belum sempurna. Oh, gitu ya, Pak. Iya. Cuma, tapi kalau seluruhnya ada nih, ada nih kan. Nah, ini ya. Oke nih yang Ki. Terus apa? Pindahkan. Pindahkan ke ini yang X2 lagi. X1-nya sudah? Yang Ki? Sudah Pak, yang tadi Pak. Ah ya. Berarti X21 sampai iya, itu Pak. iya, X21 juga kita pindahkan X21 sampai X215. Seperti tadi ya. Kita pindahkan ke kotak item. Caranya diklik ini ya. Kan pindah ke kotak itemnya seluruh item di variabel X2. Di X21 sampai X215. Kemudian kita klik statistik seperti tadi, kita centang scale if item dina. Ya, kita klik continue, kemudian OK. Nah, ini keluar yang kedua, ini variabel X2 ya, untuk variabel X2. Ini nilai reliabilitasnya gelombang alfa sebesar 0,954, berarti sudah di atas 0,6. Itu item kuesioner pada variabel X2 reliable. Kemudian untuk validitas kita lihatnya di sini. Lihatnya di correct item total correlation. Nah, kira-kira nilai yang di sini ada nggak yang di atas
di bawah 0,2656. Ini Enggak ada. kriteria sama ya, error tabelnya sama sebenarnya. Karena nilai apanya sampelnya juga sama. Ini seluruhnya di atas 0,2656 ya. Artinya item pada variabel X2 seluruhnya valid. Oke, sudah? Semuanya X2 sudah? Sudah, Pak. Kita lanjutkan X3 ya. Belum, Pak. Y. Belum, Belum. Pak. Oke, kita tunggu. Pak, belum, Pak. Ayo. Ini dipindahin ke Word juga, Pak? Boleh. Ini boleh dipindahkan ke Word. Silakan. Akan pindahkan ke Word untuk uji validitas dan validitas X2-nya. Akan dipindahkan ke Word hasilnya. Kopinya bisa gunakan kopi spesial biar gambar saja yang terkopi ya. Karena kalau kita kopinya kopi yang seperti biasa saja ini ya kopi ini, maka dipindahkan ke Word jadi apa? Acak ya. Seperti ini ya. Nanti Ini nanya pastinya ya. di mana ya, Pak? Gimana? Kalau yang Tesnya X2 di uji validitas ini saja. Di di bawahnya. bawahnya ya. Oke. Sesuaikan saja Mas Rudi. Ini. Boleh. Oke, kalau sudah selanjutnya kita lanjutkan untuk variabel Y. Caranya sama. Ya. Analyze, kemudian scale, kemudian reliability analysis. Kita riset dulu ya, kita pilih Y1 berarti sampai Y20. Y1 sampai Y20. Kita pindahkan ke kotak item. Dan jangan lupa klik statistik di centang scale if item delete. Kemudian kita klik continue. Kita klik OK. Nah, ini untuk variabel Y sudah keluar hasilnya. Nih. Reliabilitasnya nilai kromba alfa harus di atas 0,6. Ini nilai kromba alfanya adalah 0,968 berarti tidak variabel. Ya, variabel ya. Nah, untuk validitas silakan lihat total penelitian. Itu kan nilainya di atas 0,265. Ada yang nilainya di bawah 0,256. Tidak ada. Ada? Tidak ada, Pak. Oke, berarti seluruhnya item di variabel Y seluruhnya valid ya. Karena berada di atas 0,2656. Oke, sudah semua? Sudah, Pak. Oke, kalau sudah. Itu cara pengujian uji validitas dan reliabilitas. Bahkan cukup lihat yang penting saja ya. Ada untuk uji validitas, lihat nilai correct item total correlation. Ini.
Ya. Dan untuk reliabilitas lihatnya nilai Kromba alfa. Kromba alfa ini. Oke. Nah, untuk validitas nilainya itu harus di atas nilai R tabel. R tabel. Jadi nilai correct item total correlation kita ini di sini ya. Ini nilainya harus di atas nilai R tabel. Jadi nanti disesuaikan dengan sampelnya masing-masing. Nanti untuk BIMTEK lanjutan kita coba data masing-masing. Nah, untuk reliabilitas nilainya, nilai Kromba alfanya harus di atas 0,6. Oke, sudah paham tentang uji validitas dan reliabilitas? Eh, nanti Mhm. nanti bisa share ke YouTube, Pak. Apanya? Hasil yang ini nanti Zoom ini Oh, bisa iya. share ke YouTube, Boleh, Pak. nanti, Bisa lihat nanti. nanti panitia yang tentukan apanya. Untuk Ya. pengujian data ini sebenarnya bisa dilihat di dalam PPT yang sudah di-share, itu sudah ada videonya, Mbak. Jadi di PPT itu kan bisa buka, coba download dulu PPT itu, kemudian nanti bisa dibuka, di situ ada caranya juga, ada videonya. Ya, kalau masih ragu juga nanti kita ada BIMTEK lanjutannya. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Ini uji validitas dan reliabilitas, berarti kita sudah selesai tahap yang pertama ini ya. Tahap pertama sudah selesai. Tinggal 2 tahap lagi. Nah, di sini silakan kalau masih ada yang bertanya. Nah, ada nggak yang bertanya? Kalau misalnya datanya tak valid gimana, Pak? Ya Pak, kan? maaf Pak, mau nanya Pak. Ya, silakan Mas Vicky. Uji validitas SPSS-nya yang di copy yang mana ya Pak tabelnya? Validitas ini yang item total correlation. Nah, Ya. yang kita cek adalah data pada nilai correct item total correlation. Ini nilai R hitung. Yang sini ya. Oke. Yang reliabilitas kita lihat nilai di tabel reliability statistik. Kita lihat nilai correct Kromba alpha sini. Baiklah Pak. Makasih ya Pak. Oke. Baik. Kita lanjutkan. Kalau ada yang tidak valid, nah ya, kalau ada yang tidak valid, oh ternyata Y5 tidak valid, maka nanti kita untuk bikin variabelnya, setelah ini kita bikin dulu variabelnya, itu itemnya tidak kita masukkan. Gimana cara bikin variabel? Kita coba. Ini kan masih dalam item-item pernyataan nih ya, Y1 sampai Y20, kita belum bikin variabelnya. Nah, caranya adalah kita klik transform. Maka ikuti ini ya. Transform, kemudian compute variable. Ya sudah. Transform, compute variable. Ini ya di atas ini. Transform, kemudian compute variable. Sudah? Kalau sudah diklik ini. Sudah belum? Nah, ini akan Sudah, muncul. Pak. Iya, ini ya. Nah, kita bikin variabel yang pertama namanya tadi motivasi ya. X1-nya motivasi. Bikin di target variabel ini motivasi. Sudah? Sudah, Pak. Oke, kemudian kita klik di kotak selanjutnya, ini ada numeric expression. Kita jumlahkan seluruh item X1 ini yang valid ya. Kebetulan di data yang dibagikan ini hasil uji validitasnya valid semua, maka kita jumlahkan X11 ini yang variabel motivasi saja ya, variabel 1. Nanti kita jumlahkan
X11 sampai X120 ya. Ya, caranya boleh diketik, boleh diklik sini ya. Klik 2 kali, kemudian kita jumlahkan tambah X12 ditambah X13 ditambah ini sampai X120 seluruh item X1 ya. Nah, ini. Diketik boleh juga. Diklik boleh juga, diketik bisa juga. Oke, ini kelebihan. Bisa, kawan-kawan? Bisa, Pak. Ini kebetulan diklik saja, malas ngetik Bapak. Diklik saja. Mau Klik aja diketik. Pak, ngetik banyak tuh Pak. Nah, ini kenapa bikinnya di sini? Karena kalau ada item yang tidak valid, maka kawan-kawan nggak perlu dijumlahkan. Jadi diabaikan ya. Misalnya, oh X115 ini ternyata nggak valid, berarti kita langsung ke X16. Ini kebetulan valid semua, maka kita seluruhnya kita jumlahkan. Oke, sudah X120 sudah sampai? Proses, Pak. Sudah Pak. Sudah. Nah, yang sudah selesai. Ya, jangan lupa nama variabelnya di sini ya, motivasi, kemudian kita jumlahkannya di sini kotaknya. Ini kalau sudah, silakan diklik OK. Tapi pastikan seluruhnya sudah masuk ya. Nah, dicek kembali X11, X12, X13, X14, X15, X16, X17, X18, X19, X110, X111, X112, X113, X114, X115, X116, X117, X118, X119, X120. Oke. Oke, sudah? Ya. Pak. Oke, kalau sudah silakan diklik OK. Nah, seperti itu ya. Tampilan nggak ada outputnya, nggak ada sepertinya aja outputnya ya. Nah, kita pastikan di tampilan SPSS kita, di data tampilan variable view ini, yang paling bawah itu sudah ada satu variabel namanya motivasi. Sudah muncul nggak? Ada Pak. Ada Pak. Iya. Ya, berarti sudah ada, kita bikin variabel namanya motivasi. Ini variabel X1. Kawan-kawan juga boleh coding di sini namanya X1. Ya, X1. Terserah. Atau mau kosong juga nggak apa-apa. Oke, sudah. Kemudian kita lanjutkan juga untuk bikin variabel selanjutnya. Ada disiplin dan variabel kinerja ya. Caranya sama, transform, kemudian compute variable. Compute variable. Kita reset dulu ya, kita reset. Kemudian kita kita klik reset, kita klik disiplin ya, disiplin. Kita namakan variabel X2 namanya disiplin. Disiplin ini dari item X21 sampai dengan 215. Maka kita jumlahkan. Nah, jangan lupa kalau ada yang tidak valid, tidak kita jumlahkan itemnya. Ini kebetulan valid semua, berarti kita jumlahkan seluruh item yang ada di X2. Oke, silakan dijumlahkan seluruh item untuk disiplin mulai dari X21 sampai dengan X21.
Oke, silakan dicek kembali apakah seluruhnya sudah masuk X21, X22, X23, X24, X25, X26, X27, X28, X29, X210, X211, X212, X213, X214, X215. Oke, ada yang sudah selesai? Udah, Pak. Sudah, Pak. Nah, oke, kalau sudah kita klik OK. Nah, kita cek di SPSS-nya apakah sudah masuk satu variabel namanya disiplin. Udah, Pak. Nah, ini boleh kita coding namanya X2 ya tadi, X2. Disiplin X2. Di bawah sudah ada motivasi dan disiplin. Oke, kita lanjutkan untuk variabel kinerja. Silakan dibikin seperti tadi, transform, compute variabel. Ya, kita reset kembali, kita bikin variabelnya yang baru kinerja. Kinerja itemnya dari Y1 sampai Y20. Oke, silakan. Y1 sampai Y20. Jadi kalau ada yang tidak valid berarti kita nggak masukkan, kita nggak jumlahkan ya. Ini kebetulan datanya valid semua. Ya. Berarti kalau nggak ada yang valid gitu, kita tandain dulu dia Y berapa. Iya, iya betul. Jadi kita tandai kode apanya itemnya yang nomor berapa kan bisa kita lihat ya yang dari hasil tadi ya. Nah, kita tandai oh ternyata Y12 itu nggak valid. Nah, itu nggak kita masukkan nanti nggak kita jumlahkan. Tapi karena kalau ini datanya valid semua berarti kita jumlahkan. Nah, oke, kalau ada yang sudah selesai, dicek kembali apakah sudah Y1 sampai Y20. Nah, jangan sampai ada yang terlewatkan. Berarti Pak kalau ada data yang nggak valid itu cukup dibiarin aja gitu Pak atau nggak Iya, ada langkah lain? iya, tidak perlu kita jumlahkan di sini karena nggak valid. Gitu. Makanya kemarin itu bikin pernyataannya itu banyak ya. Ada yang bikinnya 3, 1 indikator, ada yang 5, makanya ada yang 7 bahkan. Valid tuh karena nilainya terendah kali ya Pak? Nilainya di bawah nilai R tabel tadi. Nah, kita kan sudah cek tadi R tabelnya ini ya. Ya. Nah, ya. Kalau di bawah 0,2656 maka berarti tidak valid. Ya. Iya. Jadi kita pastikan nilai correct item total correlation itu di atas 0,2656 kalau yang ini ya, yang data kita. Tapi data kamar masing-masing kan sampelnya berbeda, maka nanti nilai R tabelnya akan beda-beda. Ada yang sudah selesai? Udah, Pak. Oke, kalau sudah silakan klik OK dan pastikan tidak ada satu variabel lagi di bawahnya, yaitu kinerja. Oke.
Maka boleh coding namanya Y gitu ya. Oke, sudah. Sudah, Pak. Ya, kita lanjutkan tahap kedua. Apa setelah uji validitas dan reliabilitas ada uji asumsi klasik. Nah, di asumsi klasik ada normalitas, multikolinialitas, dan heteroskedastisitas. Nah, ini autokorelasi nggak ada karena ini khusus untuk data keuangan. Untuk kebetulan akuntansi yang sekarang nggak pakai data sekunder ya. Datanya data kuesioner atau data primer juga, berarti hanya 3 ini yang kita uji, normalitas, multikolinialitas, dan heteroskedastisitas. Ya. Yang kita ikuti caranya adalah kita klik analyze. Sudah. Kemudian kita pilih regression. Oke. Kemudian pilih linear. Pilih linear. Sudah. Analyze regression linear. Oke, kalau sudah kita klik ya. Akan muncul kotak seperti ini. Nah, kawan-kawan masukkan variabel Y atau kinerja di dependent. Nah, dengan caranya klik Y, kemudian diklik dependent. Masukkan ke kotak dependent ini. Klik tombol anak panah ini. Nah, ini berarti sudah pindah ke dependent. Ya, variabel Y, variabel dependent ya, variabel terikat. Nah, untuk X1 dan X2 kita masukkan ke independen, variabel independen ya, variabel bebas. Kita masukkan, kita blok atau satu-satu boleh juga, silahkan di blok. Kita pindahkan ke independen. Nah, sudah bisa? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Nah, kalau sudah, pertama kita coba ini klik statistik ya. Sudah? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Kita hapus centang ini ya, kita hapus dulu model fit dan estimate ini kita hapus. Nah, ada kosong semua, kita pilih collinearity diagnostic. Akan dicentang collinearity diagnostic. Ini untuk mengetahui nilai multikoliniaritasnya. Ini untuk uji asumsi klasik, uji multikoliniaritas. Kita centang ini. Sudah? Pastikan tidak ada yang tercentang, yang lainnya cuma collinearity diagnostic. Oke, sudah? Sudah, Pak. Oke, kita klik continue. Kemudian kita klik lagi tombol save ini. Kita mau sekaligus menguji normalitasnya. Kita klik save. Save sini ya. Ini ya. Ada tombol save di sini. Akan lihat di sini ada tombol save ya. Save ya, save. Dan kita klik muncul ini. Ya. Sama tampilan kita. Sama, Pak. Oke, kita kasih centang unstandardized di bagian residual. Nih, centang di unstandardized residual. Oke, sudah sama? Sudah, Ini Pak. oke, yang dicentang unstandardized-nya yang di residual ya, bukan di predicted values, tapi di residual. Oke, kalau sudah kita klik continue. Ya, kita klik continue. Dan kita klik OK.
Oke ya. Nah, sudah keluar hasilnya seperti ini. Nah, ini. Sama nggak tampilan kita? Sama, Pak. Nah, Sama, Pak. nah, yang penting untuk uji multikolinialitas adalah koefisien pada collinearity statistik ini. Nih, di tabel koefisien ya kita copy untuk uji multikoliniaritas yang seperti ini ya. Yang di dalamnya ada nilai tolerance dan nilai VIF ya. Ini silakan nih di copy ya, kemudian dipindahkan di kotak di file Word-nya. Ini untuk uji multikoliniaritas ya, uji multikoliniaritas yang ini yang kita pakai. Kita pindahkan uji multikoliniaritas. Nah, sini. Nah, ini ya. Ini silakan ditempel sini. Nah, kita isi nih VIF-nya 1.012. Kemudian toleransinya berapa? 0,988. Kan bisa diketik di Word-nya. Nah, ini ya. Tinggal dipindahkan saja. Nah, kriterianya gimana? Nah, multikolinialitas itu tidak terjadi jika nilai VIF-nya itu di bawah 10. Berarti nilai VIF itu harus di bawah 10. Dan nilai tolerance itu harus di atas 0,1. Ini nilai VIF kita 1, berarti sudah di bawah 10 ya. Kemudian nilai tolerance-nya 0,9 berarti sudah di atas 0,1. Berarti sudah bebas multikolinialitas. Oke, sudah sampai di sini? Sudah, Pak. Oke, kita lanjutkan uji normalitas ya. Normalitas, selanjutnya normalitas, ini masih soal normalitas ya, normalitas. Kita beralih kembali ke aplikasi SPSS-nya. Oke, caranya diklik analyze ya. Sudah. Kemudian kita pilih non-parametric test. Non-parametric test. Kemudian kita pilih legacy dialog. Oke, legacy dialog. Kemudian kita pilih satu sampel KS. Satu sampel KS. Analyze non-parametric test. Legacy dialog. Satu sampel KS. Sudah? Sudah, Pak. Oke, kalau sudah kita klik. Nah, kita cari data yang namanya unstandardized tadi. Yang paling bawah unstandardized ya. Lihat paling bawah ada unstandardized. Coba cek, lihat saja yang namanya filenya adalah datanya unstandardized. Sudah dapat datanya unstandardized? Sudah, Pak. Oke, kita pindahkan ke test variable list. Dengan klik anak panah ini kita pindahkan ke test variable list.
Sudah sama tampilan kita? Sudah. Oke, kalau sudah kita pastikan ini tercentang normal ya. Kita mau cek uji normalitas, maka kita centang normal pada test distribution. Ya, sudah, kita klik OK. Ini untuk pengujian normalitas. Nah, sudah muncul outputnya one sample Kolmogorov-Smirnov test. Sudah tampil? Apa tuh Pak? Sudah, Pak. Bahasa Rusia tuh Pak. Oke, kalau sudah kita kopikan ya, kita kopikan datanya. Ini kayaknya bahasa Bangkinang. Pak, wajah Bapak kok jadi background Pak? Iya, itulah. Nggak bisa nampaknya dipakai background. Oke, silakan outputnya dipindahkan. Uji normalitas ya. Nah, yang penting di sini adalah nilai asimsik 2 tel ini ya. Ini yang akan pindahkan. Berapa nilai asimsik 2 tel ini? Nilainya 0,0247. Sama nilai kita? Sama, Pak. Sama, oke. 0,247. Nah, kriterianya yang normal itu adalah di atas 0,05 nih. Perbaiki ya di itunya di file Word. Harus di atas 0,05 bukan 0,5. 0,05. Nah, coba diperbaiki di Word-nya itu Bapak bikin 0,5. Harusnya 0,05. Harus di atas 0,05. Nah, asimsik 2 tel kita sudah di atas 0,05 atau belum? Nilainya 0,247 berarti sudah lebih besar dari 0,05 ya. Maka datanya berdistribusi normal. Oke, sudah? Ya. Sudah Pak. Oke, kalau sudah berarti satu lagi uji asumsi klasik adalah uji heteroskedastisitas. Nah, ini pengujian yang agak sulit dibaca oleh mahasiswa ini kan. Bisa nggak? Mas Rudi bisa baca? Pengujian apa yang terakhir ini untuk uji asumsi klasik? Belum Pak. Belajar dulu Pak. Kedastisitas. Nah, heteroskedastisitas. Nah. Kedastisitas. Oke, caranya bagaimana? Caranya kita klik analyze. Ya, ini sudah di aplikasi SPSS lagi ya. Analyze, kemudian correlate. Sudah. Kemudian kita pilih bivariate. Analyze, correlate, bivariate. Oke, sudah? Sudah, Pak. Nah, kita pindahkan ke kotak variabel X1 dan X2 ya, variabel bebasnya kita pindahkan ke kotak variabel ya. Kemudian unstandardized-nya juga kita pindahkan. Kita tinggal variabel kinerja, variabel Y tidak kita masukkan. Oke, sudah semua? Pindahkan X1, X2, dan unstandardized residual. Kalau sudah kita hapus centang persen, kita klik centang di spearman.
Spearman bukan Superman. Ya. Centang correlation coefficient-nya pada Spearman, bukan pada person. Ya. Oke, sudah semua? Sudah, Pak. Oke, kalau sudah kita klik OK, maka akan keluar output dari pengujian heteroskedastisitas. Nah, apa yang kita kopikan dulu ya. Copy, kita pindahkan ke kotak di Word. Nah, kita copy image-nya. Copy spesial, kemudian copy image, kita pindahkan ke Word kita. Nah, untuk pengujian heteroskedastisitas. Nah, untuk membaca atau interpretasinya yang perlu kita lihat itu adalah sini ya, nilai sig2tel. Sig2tel ini pada unstandardized residual yang X1 0,976 dan X2 0,456. Ini kita ketik 0,976 dan 0,456. Lihat yang nilai sig2tel pada unstandardized residual. Oke, hasil kita sama. Ini sudah dapat hasilnya ya. 0,976 dan 0,456. Nah, kriterianya bagaimana? Kriteria untuk pengujian heteroskedastisitas. Nah, nilainya itu, nilai sig-nya itu harus, ini juga ya 0,005. Nilai sig-nya itu harus di atas 0,05. Jadi pastikan nilai sig-nya di atas 0,05. Ini nilainya 0,97 dengan 0,45. Maka sudah di atas 0,05. Maka tidak mengalami heteroskedastisitas. Oke, sudah selesai sampai di sini. Uji asumsi klasik ya. Sudah dapat output heteroskedastisitas, outputnya multikoliniaritas, dan outputnya normalitas. Ya, silakan kalau ada yang bertanya tentang uji asumsi klasik. Nih, berarti sudah selesai kita tahap yang kedua. Baru tahap terakhir. Satu lagi tahap terakhir adalah analisis regresi linear berganda. Nih, kita sudah sampai di sini. Sudah selesai. Tinggal satu lagi analisis kita. Oke, sudah semua? Sudah, Pak. Oke, kita lanjut ya. Analisis yang terakhir ada analisis regresi linear berganda. Jadi ini tahap terakhir untuk pengujian hipotesis kita. Ada uji T, uji F, dan koefisien determinasi. Oke, kita coba caranya bagaimana. Caranya kita klik analyze.
Ya, nah, ini satu kali saja caranya. Regression dan linear. Jadi uji T, uji F, dan koefisien determinasi cukup satu tahap saja. Oke, sudah analyze, regression, linear. Sudah kita klik ya. Kemudian muncul seperti ini. Kita reset kembali ya. Reset kembali. Kawan-kawan pindahkan kembali variabel independennya berarti X1 dan X2 pindahkan ke independen. Kemudian variabel Y atau kinerja pindahkan ke dependen. Jangan lupa reset ya, di reset lagi. Kemudian dipindahkan X1 dan X2 yang independen ya. Kita masukkan di kotak independen dan variabel dependen berarti yang Y kita masukkan kinerja ke kotak dependen. Oke, sudah sampai sini. Udah, Pak. Nah, oke, kalau sudah langsung oke saja. Nggak ada di klik-klik yang lain. Oke saja. Nah, sudah muncul ini tampilannya regression, variabel enter or remove, kemudian model summary, ANOVA, dan koefisien. Ini ya tampilannya. Tabelnya. Oke, sama nggak tampilan kita? Sama, Pak. Oke, kita coba lihat. Kita mau uji apa dulu? Uji T ya. Uji T ini analisis. Oke. Nah, ini persamaan regresi linear berganda. Maka kita cari di output kita itu tabel koefisien yang paling bawah. Koefisien ini silakan di copy. Ini tabel koefisien silakan di copy. Ya, kita pindahkan ke kolom Word. Yang koefisien ya, tabel koefisien. Oke, silakan pindahkan ke kolom di file Word-nya ya. Nah, seperti ini. Sudah masuk ke file Word-nya hasilnya? Oke, kalau sudah kita masukkan dulu ke persamaan. Ya, persamaan Y sama dengan A ditambah B1X1 tambah B2X2. Jadi kalau masih ada X3 dan selanjutnya silakan diisi ya. Tapi kalau ini cuma dua variabel berarti sampai B2X2. Maka kita masukkan Y itu ada variabel dependen ya, dependen. Kemudian untuk A-nya kita isi nilai konstan di sini. Berarti ini nilai beta pada konstan 4,449. Akan diisi 4,449. 4,449. Ini persamaan regresinya. Kemudian ya 4,449 untuk A. Kemudian B itu koefisien ya, yang B ini. B koefisien untuk X1 0,889 ya. Yang kolom ini yang kita lihat ya. 0,889. 0,889. Untuk S2 0,097. 0,097. Oke, sudah bikin persamaannya sudah? Yang kolom ini saja ya dilihat, yang B ini. Yang A-nya diisi dengan nilai konstan. Ya. Kemudian B1X1 berarti isi B-nya X1.
0,889. Kemudian B2X2 berarti kita isi yang X2 0,097. Ya. Sudah? Sudah, Pak. Oke, sudah kita baca sekarang ya. Bacanya gimana ini? Kita isi di sini titik nilai konstan tadi, nilai konstanta ya, konstan sebesar 4,449. Artinya apa? Artinya jika X1 dan X2 atau variabel motivasi dan disiplin itu nilainya 0 atau tidak ada perubahan pada variabel X1 dan X2, maka nilai kinerja karyawannya adalah 4,449. Ya, kemudian interpretasi selanjutnya, nilai koefisien B pada X1 itu sebesar 0,889. Artinya jika variabel independen lain, maksudnya variabel X2 yang variabel disiplin itu nilainya tetap dan X1 itu mengalami kenaikan, maka Y-nya akan meningkat sebesar 0,889. Maka variabel kinerja karyawan akan mengalami peningkatan sebesar 0,889. Nah, nilainya ini positif ya. Kalau nilainya negatif berarti nanti dibikin negatif ya. Berarti bukan kenaikan tapi penurunan. Nah, ini koefisien bernilai positif artinya hubungannya positif. Artinya semakin besar motivasi, semakin besar S1, maka semakin meningkatkan kinerja karyawan atau meningkatkan Y. Ya. Ini silakan diganti saja dengan variabelnya apa. Ya. Jadi yang merah-merah ini silakan kalau nanti disesuaikan dengan variabelnya masing-masing yang akan diteliti, ya, sudah teliti. Nah, untuk koefisien B2 juga seperti itu dibikinnya. Nanti nilainya berapa? 0,097, nanti variabel X2-nya, X1-nya bernilai tetap dan X2-nya mengalami kenaikan, maka kinerja karyawan meningkat karena dia positif ya, 0,097 seperti itu saja. Oke, ini untuk interpretasi dari persamaan regresi yang didapatkan dari output SPSS. Oke, sudah paham ya? Oke, nanti dibikin saja untuk X2-nya. Nah, selanjutnya uji T ya, uji T. Nah, ini kita isi dulu sampel kita tadi 55. Ya. Jumlah variabel yang kita teliti kan ada 3 ya, variabel X1, variabel X2, dan Y, maka kita isi 3, kemudian DF-nya N kurang K, berarti 55 dikurang 3 dikurang 1 berapa? Berarti ada 52 atau 51? 51, Pak. 51, Pak. Oke. Yang ini. Nah, ya. Kita lihat tabel T-nya dari tabel yang dibagikan di grup ya. Tabel T itu adalah 5C. PDF 5C, tabel T. Nah, ini mana dia? Oke, ini tabel T. Ya. Akan cari DF-nya posisinya 51 ya. 51. Nah, ini dia. 51 kolomnya yang mana? Kolomnya yang 0,05 ya. Signifikansinya. Maka kita cari berarti di sini 2,007. 58. 2,007. Ya. Kita ketik 2,007. Nah,
ini batas ambangnya, berarti nilai T itu harus di atas 2,00. Nah, outputnya kita lihat yang itu ya, yang tadi sama, output yang ini yang kita cari, tapi kita kita lihat yang nilai T-nya. Oke, kita bisa pindahkan outputnya ke sini ya. Nah, ini. Oke, kita lihat T hitung itu yang ini ya, T hitung X1 berarti 9,589. 9,589. Oke, kemudian T hitung X2-nya itu 1,49 ya, ini ya 1,409. 1,409. Nah. Oke, sudah? Ini dengan output yang sama seperti output persamaan regresi tadi, kita fokuskan pada nilai T di sini untuk uji T atau uji parsial. Nah, ini kalau misalnya variabelnya lebih dari 2 variabel bebas, silakan ditambah saja X3-nya berapa, X4-nya berapa, dan selanjutnya. Oke, sudah? Sampai di sini. Nah, ini yang kita bandingkan ya. Nilai T hitung ini dengan nilai T tabel. Nah, interpretasinya bagaimana? Kita lihat. Jadi, pengaruh antar variabel itu dinilai signifikan jika nilai T hitung itu lebih besar dari nilai T tabel. Nah, T tabelnya sudah ada, T hitungnya sudah ada. Kita bisa interpretasi dan kemudian bisa juga dilihat dari nilai sig ya, signifikansi. Nah, ini signifikansi di sini ada 0,0000 dengan 0,165. Nah, kalau misalnya nilai T hitung itu lebih besar dari nilai T tabel dan signifikansinya di bawah dari atau kecil dari 0,05, maka hipotesis diterima. Artinya apa? Artinya variabel itu berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Nah, kita coba yang pertama untuk X1 ya. Ini hipotesis yang pertama, berarti apakah X1 itu berpengaruh terhadap Y ya. Berarti kita lihat nilai T-nya. T-nya sebesar 9,589 T hitungnya. Sedangkan nilai T tabelnya itu 2,007. Apakah lebih besar atau lebih kecil nilai T hitungnya? 9,589 apakah lebih besar atau lebih kecil dari 2,007? Lebih besar. Lebih besar, Pak. Lebih besar ya, lebih besar. Kemudian kita juga bisa lihat sig-nya itu lebih kecil dari 0,05 karena sig-nya 0,000. Artinya berarti hipotesis kita diterima bahwa variabel X1 itu berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. X1 berpengaruh signifikan terhadap Y atau variabel motivasi berpengaruh signifikan terhadap variabel kinerja. Oke, kemudian selanjutnya ada T hitung yang kedua untuk menguji hipotesis yang kedua, apakah X2 berpengaruh signifikan terhadap Y, apakah disiplin berpengaruh signifikan terhadap kinerja, maka kita lihat nilai T hitungnya. T hitung yang dihasilkan adalah 1,409 ya. 1,409. Apakah lebih besar atau lebih kecil dari 2,007? Lebih besar atau lebih kecil? Lebih kecil lah, Pak. Lebih kecil ya. 1,409 itu lebih kecil dari 2,007. Berarti hipotesisnya ditolak ya. Karena variabel X2 berarti
tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Kita juga bisa lihat signifikansinya di atas 0,05. Di atas 0,05 yaitu 0,165 ya. Ya lebih besar, artinya hipotesisnya ditolak. Berarti variabel disiplin itu tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel kinerja karyawan. Oke, paham interpretasinya? Untuk uji T seperti itu saja, kita lihat nilai T dan nilai sig. Apabila nilai T hitungnya itu lebih besar dari nilai T tabel dan signifikansinya lebih kecil dari 0,05, maka artinya pengaruhnya signifikan dan hipotesis diterima. Tapi jika nilai T hitung itu lebih kecil dari nilai T tabel dan signifikansinya itu di atas dari 0,05, maka variabel tersebut tidak signifikan, maka hipotesisnya ditolak. Oke, paham ya? Oke, kita lihat selanjutnya ada uji F atau uji simultan. Ya, kita lihat hasil outputnya tadi. Nih, kita lihat di tabel ANOVA. Tabel ANOVA. Kita boleh copy. Kita copy, kemudian kita pindahkan ke Word. Oke, sudah pindah ke Word. Sudah, Pak. Oke. Ini kita bikin dulu ya. Sampelnya tadi 55, kemudian variabel kita ada 3. Kemudian DF1 K dikurang 1 berarti 3 dikurang 1 ada 2. DF2 berarti N dikurang K. Di sini berarti 55 dikurang 3 ya. Ada 52. Nah ini DF1 di sini sama. DF1 2, DF2 52 sama. Oke, kita lihat F tabelnya di tabel F yang sudah dibagikan di grup file PDF 5A tabel F. Nah ini. Nah, kriteria tabel F tabelnya kita lihat. Nah, kita cari di baris ke 52 ya, 52. DF-nya 52 ya. 52 ya. 52 kemudian apanya DF1-nya itu 2 ya. 2. Maka kita tandain ini 3,18. Nilai F tabelnya itu adalah 3,18. Isi 3,18. Oke, F hitungnya kita lihat dari hasil output SPSS tadi. F hitungnya lihat di kolom F di sini ya, kolom F. Kolom F. Silakan diisikan kolom F nilainya berapa? 48,989. Ini ya kolom F-nya. 48,989. Oke, sudah semua? Oke, kalau sudah kita interpretasikan
Gimana bacanya? Ini hasilnya sudah didapatkan. Nah, kita baca. Pengaruh seluruh variabel X1 dan X2 itu signifikan jika nilai F hitung, ya, nilai F hitung itu lebih besar dari nilai F tabel. Dan signifikansinya ini lebih kecil dari 0,05. Maka berarti variabel independen itu secara bersama-sama itu berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Nah, coba kita lihat hasilnya. F hitung kita nilainya berapa? Berapa nilai F hitungnya? 8,989. Oke, 48,989. Apakah lebih besar atau lebih kecil dari 3,18? Lebih besar, Pak. Lebih besar. Lebih besar. Kemudian kita bisa juga lihat dari nilai signifikansinya. Apakah lebih besar atau lebih kecil dari 0,05? Lebih besar. Lebih kecil, 0,000 ya, lebih kecil dari 0,05. Oke, baik. Berarti maka hipotesisnya diterima. Artinya variabel independen atau variabel X1 dan X2, variabel motivasi dan disiplin itu secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel ini. Gitu ya. Jadi itu saja interpretasi untuk uji F atau uji simultan. Ya, paham ini uji F? Uji Paham, Pak. P. Oke, pengujian terakhir ada koefisien determinasi. Nah, ini R square ya. Nah, koefisien determinasi, kawan-kawan lihat di outputnya itu ada model summary. Ini yang dipindahkan, model summary. Silakan di copy, pindahkan ke file Word-nya. Nah, ini ya. Ya, pindahkan ke file Word-nya. Sudah, silakan diisi. Berapa nilai R square-nya? 0,653. 0,653. Adjust R square-nya berapa? 0,64. 64. Ya. Nah, itu saja. Tinggal kita interpretasikan. Nah, kawan-kawan yang menggunakan analisis regresi linear sederhana, gunakan R square saja. Tapi kalau kita kena pakai regresi linear berganda, ini rata-rata semua yang pakai berganda kan, maka kita pakai nilai adjust R square ya. Nah, pakai nilai adjust R square. Di koefisien determinasi nilai adjust R square kita sebesar 0,640, ya, artinya sebesar 64% ya. 64% variabel Y itu dapat dijelaskan menggunakan variabel X1 dan X2. Nah, sisanya berapa? Sisanya berarti 100% dikurang 64% berapa? 36, Pak. 36. Berarti 36% disebabkan oleh variabel lain selain X1 dan X2 yang tidak kita teliti dalam penelitian ini. Gitu. Jadi interpretasinya seperti itu. Jadi silakan ganti variabel Y-nya apa, X1-nya apa, Y, X2-nya. Berarti koefisien determinasi sebesar 0,64, artinya sebesar 64% variabel kinerja karyawan dapat dijelaskan menggunakan variabel motivasi dan disiplin kerja. Sisanya sebesar 36% itu disebabkan oleh variabel lain selain motivasi dan disiplin yang tidak diteliti dalam penelitian. Itu ya interpretasinya. Teman-teman bisa diganti saja sesuai nanti dengan variabelnya masing-masing. Nah, pas 2 jamnya 15.31.
Ya silakan kalau ada yang mau bertanya. Jadi tahapnya itu sampai di situ ya. Kamu kan lihat tahap yang di sini ya. Mulai dari uji validitas dan reliabilitas, kemudian uji asumsi klasik, dan terakhir analisis regresi linear berganda. Nah, kita sudah belajar dari nilai R hitung tadi Kromba alfa untuk reliabilitas, kemudian uji asumsi klasik ada normalitas, multikolonialitas, dan uji heteroskedastisitas, kemudian analisis regresi linear berganda ada uji T, uji F, dan koefisien determinasi. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Pak, Ya, silakan, Mbak. ini kan karena Ya. dibimbing Bapak lumayan bisa ngerti dan apa kan. Nanti kan ada panduannya juga kan Pak. Iya. Takutnya nanti kan yang bimbing lupa-lupa soalnya Pak milihnya yang mana, bagian yang mana yang di checklist-checklistnya tuh Pak. Betul. Jadi setelah ini kan kita masih ada bimbingan intensif ya, sesuai dengan waktu jadwal yang kawan-kawan tentukan pada form yang sudah dibagikan. Nanti silakan nanti join di hari yang sudah kawan-kawan tentukan. Dan pastikan menggunakan datanya masing-masing biar langsung sudah diolah datanya saat kita BIMTEK. Jadi kawan-kawan yang masih sebar kuesioner segera di collect ya datanya itu dikumpulkan, kemudian ditabulasi, kemudian hari apa nanti kita bimbingannya, silakan nanti diolah datanya masing-masing. Kalau ini kan menggunakan data yang sudah disediakan ya bagus-bagus saja kan. Tapi kalau di datanya masing-masing kan mungkin ada beberapa cabaran yang akan kita hadapi nanti ya. Ada data yang tidak valid, kemudian mungkin tidak memenuhi beberapa uji asumsi, nanti ada bagaimana kiat-kiatnya nanti pada bimbingan lanjutan. Oke, masih ada Mbak Lasmini? Udah Pak, terima kasih ya Pak. Oke. Oke Pak. Yang lain ada lagi yang mau dibahas atau kita nanti saat itu aja, saat bimbingan lanjutan boleh kita secara intensif ya. Itu setengah jam malam-malam sih. Ya, gimana? Kalau misalnya, jadi kapan lagi Pak buka bimbingan lagi? Itu kan kita sudah share formnya kemarin. Mbak Dar udah isi. Oh, setiap hari Pak. Boleh. Setiap jam berapa tuh Pak? 1:30? Bukan, jam malam kayaknya. Oh, jam 9 malam ya Pak ya, ya Bapak bilang ya. Karena kawan-kawan ini banyak yang bekerja kan, jadi kita jadwalkan malam agar bisa diikuti oleh kawan-kawan yang lain. Karena kemarin dicoba dibuka pagi ya, yang hadir itu cuma 1 orang ya. Iya Pak. Kalau malam rata-rata mungkin bisa ya, nanti tinggal disesuaikan saja jadwalnya. Jadwal kapan yang kawan-kawan ini bisa waktunya. Silahkan saja. Iya Pak. Tapi usahakan menggunakan data sendiri ya, data yang untuk skripsinya itu silakan digunakan agar nanti hasil output itu bisa langsung dimasukkan ke dalam skripsinya. Nah kalau tidak 2 kali kerja lagi kan. Iya Pak. Oke, yang lain masih ada? Sebelum kita kembalikan kepada hostnya. Dan ya yang mau dibahas, yang ditanyakan atau nanti saja saat bimbingan lanjutan. Tak ada lagi? Oke, kalau tak ada lagi kami kembalikan ke Pak Wilman. Ya Pak ya, sudah selesai Pak ya. Ya. Oke, ya, terima kasih Pak Rahman Akbar atas penjelasannya mengenai BIMTEK SPS hari ini. Semoga dapat dipahami dan berguna bagi mahasiswa yang sedang menyusun skripsi nantinya. Nah, dan untuk selanjutnya kita akan nge-share link absensi kehadiran untuk untuk sertifikat nantinya. Oke, nanti bisa dicek ya di kolom chat, nanti diisi aja langsung ya.
Oke, dengan ini langsung tutup aja Pak ya. Sudah berakhir ya Pak. Iya, Oke, silakan Pak. nanti saya tutup dengan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih semua ya. wabarakatuh. Jangan lupa Makasih, absensinya Pak. di kolom chat itu diisi ya untuk Iya, Pak. sertifikatnya. Oke, Bapak izin dulu. Terima kasih. Selamat sore.